Toldo juga berkomentar tentang Radu. Dia bilang, I don't like how Radu was managed last season. Saya tidak menyukai bagaimana cara memanage Radu musim lalu. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Jerewetin Inter. Untuk pertanyaan Giornata 4 sudah rilis teman-teman, ada di link di deskripsi, silahkan dilihat. Hari ini gue mau ngebahas lagi hal yang udah gue bahas 2 kali kayaknya di konten sebelumnya, yaitu tentang Onana dan Handa. Ini gara-garanya Gazzetta dello Sport ngebahas banget, ngedetilin tentang Onana dan Handa. Dan Toldo, mantan kiper kita di era Mourinho, di era Mancini, itu juga angkat suara tentang siapa sih sebetulnya yang lebih layak untuk dipasang sebagai kiper utama, Onana atau Handa. Ini gue bacain dulu ya, dari Gazzetta dello Sport dibahas bahwa siapa yang akan mendapatkan sarung tangan utama untuk Inter musim depan, apakah old captain kita gitu katanya, si Handanovic yang sudah merasakan ribuan badai, tampil 439 kali, atau si anak baru yang datang dari Liga Belanda dan baru punya pengalaman 6 tahun di Ajax dan datang dari Akademi Barca, dibilangnya gitu. Kemudian Onana memiliki kelebihan yang sangat bagus di kakinya. Dia tidak hanya hebat di tangannya, tetapi dia saat ini akan bertemu langsung dengan ahlinya, dengan expertnya gitu kata si GDS, yaitu Handanovic, yang beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa dia adalah salah satu kiper dengan skill tertinggi dengan skill terbaik dalam hal membangun serangan. GDS menggarisbawahi itu bahwa Onana itu nggak bagus cuma di tangan tapi juga di kaki. Nah, masalahnya di Inter dia ketemu expertnya nih, yaitu Handa, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa dia adalah salah satu kiper dengan skill tertinggi dalam hal membangun serangan. Gazzetta juga membahas perbedaan antar keduanya. Handa itu kekuatan utamanya di positioning katanya, walaupun julukannya dulu adalah Batmanovic gitu ya karena aksi terbangnya, tapi sebetulnya Handa itu kelebihan utamanya di positioning. Sementara si Onana kelebihannya di eksplosivitas dan refleks. Beda banget. Jadi kalau si Handa di positioning, Onana itu di eksplosivitas dan refleks. Nah, kelemahannya adalah seiring berjalannya usia, di sini disebut Handa jadi sering error. Makanya kita juga bilangnya jadi Handa melongo Novik gitu ya. Sementara Onana juga bukan tanpa kelemahan. Begitu dia mendapatkan scoring 9 bulan, dia jadi inkonsisten, jadi sangat amat nggak konsisten. Nah, saat ini tugas berat sebetulnya ada di sisi Inzaghi teman-teman, karena dia harus mengombinasikan keduanya, tetapi cuma bisa milih salah satunya. Kalau menurut GDS, Handa itu sebetulnya 10 tahun terakhir tidak pernah ada kiper kedua Inter yang benar-benar mengancam posisi Handa sebagai kiper utama. Baru kali ini. Oleh karenanya tugas utama Inzaghi adalah membangun relasi. Terlebih katanya sih Handa sebagai kapten tim belum menghubungi Onana sama sekali melalui telepon. Tapi gue nggak tahu deh itu penting apa nggak sih, atau memang kapten kesebelasan tuh harusnya nyapa pemain baru. Gue nggak tahu. Di sini digarisbawahi bahwa Handa sampai dengan detik ini belum pernah menghubungi Onana sama sekali. Jadi ketika first training kemarin mereka benar-benar baru ketemu. Tapi Inzaghi sebetulnya nggak perlu khawatir karena Marotta pernah melakukan cara menggabungkan 2 kiper hebat dalam satu skuad, yaitu di Juve di tahun 2017. Marotta saat itu menghadirkan Chesney untuk menjadi pesaing Buffon, dan akhirnya regenerasinya bagus. Begitu Buffon pensiun, Chesney bisa langsung naik. Nah, terkait building relationship antar keduanya, Toldo menggarisbawahi mantan kiper kita yang juga pernah menjadi kiper utama dan jadi kiper cadangan juga. Toldo bilang gini, apa yang seharusnya dilakukan Inzaghi terkait Onana dan Handa, saya tidak punya hak untuk menjawab, saya tidak punya kebebasan untuk memberikan saran. Saya hanya tahu sedikit tentang Onana dan situasi di ruang ganti. Tetapi menurut saya yang paling kunci adalah being fair, menjadi adil gitu ya. Being fair for the good of the team, berlaku adil untuk kebaikan tim. Samir dan Andre seharusnya mereka saling membantu satu sama lain, dan nanti pelatih yang akan mengevaluasi dan mengomunikasikan gitu. Jadi menurut Toldo harusnya mereka berdua akur, saling berkomunikasi, saling membangun, dan nanti pelatih yang akan menentukan. I love Mourinho because he always speak to the players directly. Saya sangat menyukai Mourinho karena dia berbicara dengan pemain secara langsung. Mancini ketika
dia akhirnya lebih memilih Julio Cesar ketimbang saya, dia pun kurang lebih demikian. Dia selalu berbicara kepada saya secara langsung dan mengatakan bahwa ini yang terbaik untuk tim. But it is clear, ini pernyataan Toldo, tetapi ini clear bahwa nomor 1, the number 1 is Samir. Tetap yang nomor 1 adalah Samir. Dan seiring berjalannya waktu di musim ini, mengingat ini adalah musim yang unik karena di pertengahan musim nanti ada Piala Dunia, Winter World Cup, sangat penting untuk mempersiapkan Onana untuk di momen-momen yang tidak terduga. Also in the perspective of having him as starter the following season. Juga untuk mempertimbangkan bagaimana supaya dia menjadi siap untuk menjadi kiper utama di musim berikutnya. Jadi kalau Toldo bilang bahwa Handanovic jadi tetap kiper utama musim ini adalah musim mempersiapkan Onana. Onana akan menjadi starter di following season, di musim berikutnya. Kemudian Toldo juga berkomentar tentang Radu. Dia bilang, I don't like how Radu was managed last season. Saya tidak menyukai bagaimana cara memanage Radu musim lalu. Di samping kesalahan yang dia buat, kiper muda itu memang seharusnya tidak boleh main terlalu sedikit. Kiper muda tuh harusnya bermain terus, mendapatkan kesempatan lebih banyak gitu ya. Tetapi membenarkan bahwa blunder Radu itu gara-gara dia main terlalu sedikit, itu juga salah kalau menurut Toldo. Karena di sini dikatakan bahwa gue dulu waktu zamannya Julio Cesar, gue jadi cadangannya Julio Cesar, tapi begitu gue dimainkan, gue selalu bermain bagus, bermain optimal. Begitu juga di Euro 2000 ketika Buffon cedera, gue dimainkan di last minute dan gue bermain bagus. Jadi menurut si Toldo, kiper muda tidak boleh main terlalu sedikit. Tetapi menyalahkan kiper cadangan blunder karena main terlalu sedikit juga nggak boleh. Kalau gue menyimpulkan bahwa seharusnya kiper cadangan itu yang senior ya, jangan yang muda. Karena kalau kiper senior dikasih kesempatan langsung on fire, langsung bisa gitu ya. Sementara kalau kiper muda jadi cadangan, dia jarang main, malah jadinya kehilangan touch. Dan ini yang agak membingungkan dalam situasi Handanovic dan Onana. Dan ini akan menjadi tantangan utama dalam mengombinasikan Onana dan Handa. Siapa yang menjadi kiper utama dan siapa yang akan jadi kiper cadangan, namun ketika diberikan kesempatan nggak bikin blunder. Dan sebagai penutup, Toldo mengatakan siapapun yang dipilih menjadi kiper utama, Onana atau Handanovic, Inter certainly are in good hand. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah setuju dengan Toldo bahwa kiper kedua itu sebaiknya jangan kiper muda? Karena kiper muda tuh nggak boleh main terlalu sedikit. Bagusan kiper yang berpengalaman, syukur-syukur yang udah senior, sehingga ketika diberikan kesempatan selalu bermain bagus. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet